الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-22 di bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 18 Juni 2025. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Dan sebelumnya, wa ana a'tadirukum bisyiddati ta'akhuri, ya, ana minta maaf di atas keterlambatannya. Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Ya, ada masalah di kendaraan, ya. Tadi ditambah lagi suasana masih agak jet lag dikit, ya. Karena baru tiba di Indonesia, di Jakarta kemarin sebenarnya, ya. Nah, tadi. Baik, kita akan kembali melanjutkan pembahasan terkait sirah Nabawiyah, dan bab yang akan kita bahas berkaitan dengan hijrahnya Nabi dan juga kaum muslimin ke kota suci Madinah, meninggalkan kota suci Mekah. Peristiwa ini sesuatu yang amat sangat berat, Bapak Ibu. Jadi hijrah itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ya, spirit hijrah itu adalah pengorbanan, perjuangan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan yang harus siap dihadapi. Itulah yang dihadapi oleh Nabi dan kaum muslimin. Ya, apalagi Nabi harus meninggalkan tanah kelahirannya, yang tentu beliau memiliki banyak memori, banyak kenangan di dalamnya. Dan kita tahu yang beliau tinggalkan itu adalah asyrafu buqatin ala wajhil ard, potongan muka bumi yang paling mulia. Ya, potongan muka bumi yang paling mulia. Tidak baik kota suci Mekah harus beliau tinggalkan. Ya, makanya ketika pandangan mata beliau semakin menjauh dari kota suci Madinah, beliau berkata, laqad alimtu annaki khairu ardillah. Beliau berkata, wahai Mekah, sesungguhnya aku tahu engkau adalah potongan muka bumi yang paling Allah cintai. Engkau adalah potongan muka bumi yang paling terbaik. Ya, kalaulah bukan karena pendudukmu yang mengusir diriku, ma kharajtu minki, aku tidak akan pernah keluar, ya, dari dirimu. Aku tidak akan pernah keluar dari kota suci Mekah. Cuma karena memang kondisi, akhirnya Nabi tidak memiliki pilihan lain kecuali memang harus hijrah. Terlebih, ya, Allah sudah memerintahkan dirinya bersama kaum muslimin untuk segera hijrah, meninggalkan kota suci Mekah. Ya, makanya ini pula jemaah yang sebagian ulama, di antaranya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau menganjurkan kepada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Ya, ini mohon jangan salah faham, ya. Anda sampaikan hal seperti ini, fatwanya beliau ini bukan dalam rangka untuk menggembosi semangat jihad sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Bagi yang tetap berjihad, tafadhal. Tapi bagi yang memang tidak mampu, ya, mereka juga nggak boleh disalahkan ketika mereka harus hijrah ke negeri yang lebih aman. Dan banyak negara-negara muslim yang siap menampungnya, seperti Saudi dan negara-negara muslim lainnya. Karena memang itu ada landasan syariatnya. Ya, Nabi tatkala meninggalkan kota suci Mekah bukan sesuatu hal yang mudah, jemaah. Bukan berarti beliau nggak peduli lagi terhadap kota suci Mekah. Bahkan di situ ada simbol utama bagi kaum muslimin, kiblatnya, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Terus kita berani mengatakan, oh Nabi nggak cinta lagi sama Ka'bah.
Nabi gak cinta lagi sama kota suci Mekah, makanya sampai kok meninggalkan Mekah. Ini jangan salah paham jemaah. Sebagian saudara-saudara kita nih terlalu terbawa oleh emosi. Tatkala melihat fatwa yang disampaikan oleh seorang ulama besar yang beliau menganjurkan, silakan, ya, sebagian hijrah, ya. Kemudian dikomentari, ini fatwa ulama yang menggembosi semangat jihad. Keliru jemaah. Kita harus realistis bagaimana kondisi sekarang. Kekuatan yang ada pada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina menghadapi kekuatan Zionis. Ini dialami oleh Nabi SAW. Pertanyaan saya simpel, lebih mulia mana? Kota suci Mekah yang di situ ada Ka'bah, ya, dengan Palestina yang dia merupakan bagian dari Syam, termasuk negeri yang juga diberkahi, dan di situ ada Masjidil Aqsa. Lebih mulia mana jemaah? Nah, lebih mulia Mekah. Tapi tak kala memang kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi, beliau tetap berada di situ. Beliau hijrah. Hijrahnya bukan dalam arti ya udah gak peduli lagi tuh dengan kemuliaan, kesakralan, keutamaan dari kota suci Mekah yang di situ ada Ka'bah, bukan. Tapi dalam rangka menyusun kekuatan. Tuh, menyusun kekuatan. Ini jemaah. Ya, kadang-kadang kita kurang bijak di dalam mengomentari atau mensikapi fatwa yang muncul dari orang-orang yang memang punya kapasitas keilmuan jauh di atas kita. Daya jangkau para ulama itu jauh melampaui apa yang kita bisa jangkau. Ya makanya beliau katakan yang tetap berjuang. Semoga Allah berikan kesyahidan, kan gitu. Tapi yang jelas, ya mereka gak mampu, mereka gak siap menghadapi pembantaian, segera hijrah. Ini fatwa yang sangat luar biasa, bijaksananya. Tapi kemudian disikapi oleh sebagian saudara-saudara kita yang terlalu emosi. Ya, dia mengatakan ini menggembosi semangat jihad. Kamu sedikit salah, jemaah. Nabi sudah pernah mengalami hal ini. Dan tempat yang beliau tinggalkan jauh lebih mulia dibandingkan Masjidil Aqsa. Oh iya, kita sholat di Masjidil Haram berapa kali dilipat gandaan pahalanya, jemaah? 100.000 kali. Masjid Nabawi 1000 kali. Aqsa baru yang ketiga 500 kali lipat, kan itu jemaah. Ini jemaah. Ya, makanya kita memang harus senantiasa membutuhkan panduan dari para ulama untuk mengambil sikap. Yang tidak hanya sebatas mengandalkan semangat. Ya karena ulama ketika berbicara, ketika berfatwa itu berdasarkan ilmu, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW. Mereka tidak serampangan jemaah. Ya Allah. Nah ketika gangguan dari kaum musyrikin semakin besar, ya, bahkan puncaknya mereka berencana membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya ya Allah mengizinkan, bahkan memerintahkan Rasulullah SAW untuk berhijrah ke kota suci Madinah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga Imam Hakim dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati semua ulama-ulama yang sangat kita banggakan ini, ya. Mereka orang-orang terdepan, ya, yang menjaga kemurnian ajaran Islam. Tatkala sebagian umur mereka dedikasikan untuk meriwayatkan hadis, memilah, menyeleksi mana hadis yang layak untuk kita jadikan sebagai panduan, mana yang tidak. Ya, 3 ulama hadis ini meriwayatkan sebuah hadis yang sangatnya sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau bercerita, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah, thumma umira bil hijrah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menetap di kota suci Makkah, kondisi semakin berat. Beliau alami dan juga kaum muslimin intimidasi demi intimidasi, kezaliman demi kezaliman semakin berat yang dirasakan oleh kaum muslimin. Maka pada akhirnya Allah memerintahkan dirinya untuk berhijrah, ya, memerintahkan dirinya untuk hijrah. Turun ayat wa unzila alaihi, ayat yang punya redaksinya wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya, ini ada dalam surah Al-Isra ayat 80.
yang artinya, dan katakanlah ya Muhammad, wahai Rabbku, masukkanlah aku di tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah aku pula ya secara keluar yang benar, ya, dan berikanlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, menggambarkan bagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan hijrah. Rasul berkata dalam ayat ini, berikanlah kepadaku ya Allah dari sisi engkau kekuasaan yang pada akhirnya menjadi penolong. Allahu Akbar. Yang memang kita semua tahu pada akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa bersama kaum muslimin bisa membentuk negara Islam ya di kota suci Madinah, negara Islam yang amat sangat kuat, jemaah. Taib. Nah, otomatis dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin, maka satu sisi berakhirlah masa sulit, ya, yang dimana kaum muslimin mengalami berbagai macam penindasan demi penindasan. Nah, menuju sebuah harapan besar untuk terbentuknya kekuatan negara Islam, ya, dan penerapan ajaran Islam yang bisa maksimal mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini semua. Baik. Nah, seiring dengan situasi kota suci Madinah semakin kondusif. Kenapa dipilih Madinah? Ya, pertama tentu atas perintah Allah. Dipilihnya kota suci Madinah sebagai tempat hijrah itu bukan menurut atau berdasarkan selera Nabi saja, bukan. Ya. Karena Nabi itu ketika memutuskan sesuatu, ya, maka ini tentu berdasarkan wahyu dari Allah. Nabi mengucapkan sesuatu, maka itu merupakan wahyu dari Allah. Makanya Allah abadikan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah sesuatu yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu dari Allah. Makanya sahabat kalau Nabi ngomong tuh hampir selalu bertanya, apalagi kalau itu hal-hal penting, ya Rasulullah, ini wahyu dari Allah atau hanya sebatas idemu semata? Ya, ketika Rasul katakan ini wahyu dari Allah, berarti nggak ada ruang bagi kaum muslimin, bagi para sahabat untuk menyampaikan usulan-usulan atau masukan-masukan ataupun ide-ide. Nah, kenapa? Wahyu pasti mutlak kebenarannya, harus dijalani. Itu cuma. Tapi ketika Rasul menjawab, ini hanya sebatas fikrahku, ideku semata, usulanku belaka, maka para sahabat memberanikan diri, ya Rasulullah, menurut kami konsepnya nggak begini ya Rasul. Tuh. Penetapan tentang strategi perang, ya, di perang Uhud. Nabi inginkan perang kotak. Tapi banyak sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini hanya sebatas usulan darimu atau wahyu dari Allah? Maka Nabi katakan ini sebatas pemikiranku. Makanya kebanyakan mereka, enggak ya Rasul, kita pengennya song-song kekuatan mereka. Jangan kita menetap di Madinah. Di mana wibawa kita ya Rasul? Kita tunjukkan kekuatan kita. Kita keluar dari kota suci Madinah. Itu jangan. Di perang Khandaq nggak turun wahyu. Bagaimana ya strategi yang akan diterapkan di dalam perang tersebut saat menghadapi 10.000 pasukan, sedangkan kaum muslimin cuma punya 3.000 pasukan. Akhirnya dibuka ya jalur musyawarah, pintu musyawarah. Maka muncul sosok Salman Al-Farisi menyampaikan idenya untuk menggali Khandaq. Ya, untuk menggali Khandaq, dan Nabi menyetujuinya. Nah, terkait perkara hijrah, maka Allah menetapkan kepada Nabi untuk segera hijrah. Dan Allah pun menetapkan keputusan negeri mana yang Nabi harus datangi bersama kaum muslimin. Ya, jadi pemilihan kota suci Madinah sebagai lokasi untuk hijrah itu berdasarkan wahyu dari Allah. Karena sebenarnya opsinya banyak, Bapak Ibu. Madinah kan jauh, Bapak Ibu. Berapa kilo dari Mekah? Hampir 500 ya, 450 sekian. Hampir 500 kilo. Di masa lalu, di masa sekarang saja nih, kita kan alhamdulillah opsi sekarang kan udah makin memudahkan.
pakai kereta 2 jam lebih sedikit. Masya Allah. Dulu sebelum kereta ada pakai apa? Bis, iya kan? Nah kita yang umroh kan merasakan kalau pakai bis, ya Allah Ustaz, 6 jam 7 jam, iya kan? Luar biasa, melelahkan. Padahal itu udah dalam kondisi yang amat sangat nyaman jika dibandingkan dengan kondisi yang dialami oleh Nabi SAW dan kaum muslimin. Ya, belum ada tuh ya jalan-jalan raya yang kita lewati saat kita umrah, melewati perjalanan Mekah, Madinah atau sebaliknya, belum ada. Akses jalan itu belum ada. Otomatis dulu itu kondisi jalan yang kita lewati, ya kalau perjalanan kita menuju Mekah dari Madinah atau sebaliknya, itu adalah gunung, gunung-gunung batu sebagaimana kita lihat dalam perjalanan ke Mekah dan Madinah, kiri kanan batu, gunung batu juga. Kebayang bagaimana beratnya medan yang harus dilewati oleh Nabi dan kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah dalam keadaan dikejar oleh musyrikin Quraisy untuk dibunuh. Ini berat, jemaah. Ya Allah. Ya, ini perjalanan yang amat sangat berat. Tapi kenapa opsinya Madinah? Padahal ada Taif, ya, ada juga Jeddah, ada Yanbu, ya, ada Jummu dan sebagainya, kota-kota yang ada di wilayah Hijaz antara Mekah dan Madinah yang lebih dekat posisinya dibandingkan Madinah itu sendiri. Tapi karena ini perintah Allah, taati cuma. Maka inilah yang menjadi ciri khas dari Nabi dan para sahabat. Mereka tuh kalau datang perintah dari Allah, respon mereka adalah waqalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Kalau kita enggak, kalau orang zaman sekarang enggak. Waqalu sami'na wa fakkirna. Tak pikir-pikir dulu nih ya. Aduh, kenapa mesti di Madinah? Coba deh, nego dulu deh. Jadi siapa tahu salah kali ini. Oh iya, kita orang sekarang kan begitu. Ya, makanya kedudukan kita sampai kapan dia akan bisa melampaui kemuliaan kedudukan para sahabat Nabi. Karena cara beragama mereka sampai mereka tuh mendapatkan gelar radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridha kepada para sahabat. Ya, dan para sahabat pun pastinya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menggambarkan bahwasanya Madinah menjadi tempat hijrah Nabi dan kaum muslimin ini berdasarkan wahyu dari Allah. Ketika Nabi berkata, "Ra'aitu fil manam," aku melihat dalam mimpiku, "Anni uhajiru min Makkah ila ardi biha nakhl." Sesungguhnya aku akan hijrah, ya, meninggalkan kota suci Mekah menuju satu tempat yang di situ terdapat ditumbuhi pohon korma. Ya. Fadhahaba wahani ila annaha al-yamama atau hajar. Ketika dalam mimpi tersebut, ya mimpinya Nabi kan wahyu. Walaupun mimpi yang dialami oleh para nabi yang itu merupakan bentuk penerimaan wahyu yang Allah sampaikan kepada dirinya, mimpi ini berada pada level paling rendah di antara ya bentuk-bentuk penerimaan wahyu yang diterima oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling rendah adalah mimpi. Yang paling tinggi langsung mendapatkan perintah dari Allah sebagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan kemudian Nabi mendapatkan perintah apa? Sholat, makanya sholat itu luar biasa. Ini perintah, kewajiban yang tidak boleh disepelekan. Karena sampai-sampai Nabi mendapatkan perintah salat ini harus menghadap langsung kepada Allah. Ini luar biasa. Ya, ada yang lewat perantaraan malaikat Jibril. Ada yang dimana Nabi merasakan berat sampai keringatnya keluar seperti keringat-keringat jagung. Dan ada sahabat yang saat itu lututnya ya nempel dengan lututnya Nabi. Tapi sahabat itu sampai merasakan kok berat banget nih. Ya, cuma kesenderan lututnya Nabi berat banget. Ternyata Nabi saat itu sudah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, derajat atau level paling rendah penerimaan wahyu yang Nabi dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu lewat mimpi. Paling rendah itu semua. Nah, jika kepada Nabi saja penerimaan wahyu lewat mimpi itu menjadi level terendah,
apalagi ini bukan nabi, bukan rasul, terus menjadikan mimpi sebagai panduan, sebagai acuan di dalam beramal. Gimana jemaah? Ya, ya kan? Nabi aja nih kalau menerima wahyu lewat mimpi itu levelnya paling rendah jemaah. Ya. Nah kita bukan nabi, apalagi rasul. Kok berani-beraninya jadikan mimpi sebagai panduan hidup, sandaran di dalam beramal. Atau bahkan maaf, ada sebagian orang yang ketika akan menceraikan istrinya, itu dasarnya udah dapat mimpi Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Makin kacau lagi. Ya, ini semua. Kita bukan nabi semua. Maka peluang mimpi yang kita alami itu condongnya kepada dua hal. Yang pertama, hadithun nafs, itu bisikan hati. Maksudnya apa? Ketika seorang itu banyak pikiran mengendap di otaknya, sampai kemudian dia bersemayam di hatinya, itu biasanya ke bawah mimpi. Mimpi. Seorang suami ya mungkin dia nggak berdaya di hadapan istrinya, tiap hari diceramahin, wah itu ya, sampai ngebatin biasanya ke bawah mimpi, atau sebaliknya. Ya. Nah ini mimpi-mimpi yang dialami oleh manusia selain Nabi dan Rasul, itu peluang besarnya ada 3. 2 yang terbesar, 1 tipis peluangnya. Yang satunya lagi takhwifus syaitan. Ya, ketika kita mimpi, maka tidak menutup kemungkinan atau kemungkinan besarnya ini ada intervensi syaitan yang dia masuk dalam mimpi kita. Makanya dibuat kita mengalami mimpi buruk, ya, mimpi yang aneh-aneh, itu intervensi syaitan. Karena saat kita tidur atau sebelum tidur kita nggak mempersiapkan diri, ya, berdoa, berwudu terlebih dahulu, membaca ayat-ayat perlindungan dan sebagainya. Nah, syaitan masuk di situ lewat mimpi. Ya, baik. Dan yang ketiga, ya, itu berita gembira yang Allah sampaikan, tapi itu jarang. Kata para ulama, yang ketiga ini biasanya Allah berikan hanya kepada golongan tertentu. Kalau dia bukan seorang nabi dan rasul, ya, dia biasanya diberikan kepada orang-orang saleh. Ya, kita nggak berani cuma mengklaim kita saleh, cuma. Berarti peluangnya yang 1 dan 2 cuma. Nah, Nabi SAW kemudian bercerita, aku diperintahkan untuk hijrah ke sebuah tempat yang dimana di tempat itu banyak ditumbuhi pohon kurma, dan aku mengira dua tempat, Yamamah atau Hajar. Ya Allah, Nabi memprediksikan, jangan aku diperintahkan untuk ke Yamamah. Yamamah itu terletak di wilayah barat daya Jazirah Arab. Ya, yang kalau kita agak loncat sedikit 12 Hijriah terjadi peristiwa besar itu setelah menaklukkan kota suci Mekah tahun 8 Hijriah. Kemudian ternyata kaum muslimin mengalami berbagai macam ujian, di antaranya munculnya nabi palsu. Siapa nama nabi palsunya? Musailimah al-Kadzdzab. Base-nya itu di Yamamah. Makanya kemudian dikerahkan pasukan untuk menumpas gerakan, ya, mengikut nabi palsu. Terjadilah perang Yamamah. Di situ banyak ditumbuhi pohon kurma. Nabi ngiranya ke Yamamah, ya, barat daya Jazirah Arab. Nah, seperti itu. Jadi nabi palsu dari sejak zaman dulu ya. Masih ada nabi aja muncul nabi palsu. Masih ada nabi jemaah. Apalagi ketika, ya, kita semakin jauh dari masa kenabian. 15 abad telah berlalu, Nabi telah wafat. Yang pastinya kondisi umat Islam akan semakin mengalami penurunan dari sisi kualitas keimanan dan dari sisi kualitas keilmuan, dan juga dari sisi komitmen dengan sunnah pasti makin merosot. Cuma otomatis, ya, fenomena munculnya nabi palsu pun makin besar, makin banyak. Dan ternyata negeri yang paling banyak memunculkan sosok-sosok nabi palsu adalah negeri yang kita cintai. Tinggal antum tanya aja, mau edisi yang mana? Edisi perempuan ada, edisi orang tua ada, ya, macam-macam jemaah. Ya Allah, edisi orang tua pernah dulu muncul di Mampang, nggak jauh dari, nah ini maksud mana?
Cilandak. Cilandak nggak jauh dari Mampang, Cilandak dekat. Ingat dulu sosok Ahmad Musaddiq, iya kan, dibuka padepokan di wilayah Megamendung. Masya Allah, mengklaim dirinya sebagai Nabi. Nggak tahu edisi 2000 berapa, karena lupa ya. Nah, seperti itu semua. Ya Allah. Nah, ternyata yang melawan bukan. Oh, kalau gitu Hajar sepertinya. Hajar itu kalau sekarang ini ada di Bahrain, negara Bahrain. Ya, tapi ternyata juga bukan. Akhirnya dalam riwayat ini dijelaskan, ya, fa'idha hiya al-Madinah Yathrib. Ternyata yang Allah maksudkan, negeri yang harus kami datangi itu adalah Yathrib. Ya, sebuah negeri yang jaraknya 450 km dari kota suci Mekah, yang memang banyak ditumbuhi oleh pohon kurma. Bahkan ternyata Allah jadikan Madinah penghasil kurma-kurma terbaik. Bahkan secara khusus ada kurma yang tatkala kita konsumsi mantasabbaha, ya, sab'a tamarat, yang kalau kita konsumsi di pagi hari 7 butir nih kurma, ya, maka kita akan dijauhkan dari pengaruh sihir dan juga sum, racun. Ya, kurma apa itu? Ajwa. Dan itu ada di kota suci Madinah. Dari sini juga kita menjadi paham bahwasanya tanah Madinah itu spesial, karena dia ditumbuhi oleh pohon kurma yang jenisnya terbaik. Ya Allah. Jadi pemilihan kota suci Madinah sebagai tempat hijrah itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan, inni ra'aitu dara hijratikum dzata nakhlin baina nabataini. Sesungguhnya aku diperlihatkan tentang negeri yang kita akan singgahi untuk hijrah, untuk kalian. Nabi katakan kepada umatnya, kepada kaum muslimin saat itu, yang dimana cirinya banyak ditumbuhi pohon kurma dan terletak di antara dua labah. Labah itu dua bukit-bukit yang berasal dari batu cadas. Ya, jadi batu-batu hitam, runcing, tajam dan sulit dilalui. Ya, kalau kata sebagian ilmuwan itu berasal dari lelehan lava dari gunung berapi yang kemudian, ya, membatu. Nah, dan ternyata Allah jadikan kondisi seperti itu menjadi benteng alami. Ya, sehingga kita agak loncat, loncat ke depan, ya, di tahun 5 Hijriah terjadi peristiwa perang Khandaq. Kenapa ide untuk menggali Khandaq itu benar-benar pas diterapkan saat itu di kota suci Madinah untuk menahan gempuran jumlah pasukan yang sangat besar dari kalangan musuh yang jumlahnya 10.000. Ya, karena memang di sisi timur dan barat Allah sudah jadikan tuh adanya labataini, ya, dua bukit yang berasal dari batu-batu hitam. Itu nggak bisa dilalui oleh onta ataupun kuda-kuda perang, nggak bisa. Terjal, batu-batunya runcing, licin, sulit dikeketnya. Itu timur barat. Selatannya itu ditumbuhi oleh kebun-kebun kurma yang sangat lebat. Itu juga jadi benteng alam, benteng alami. Makanya pasukan musuh, ya, yang jumlahnya 10.000 itu, peluang satu-satunya untuk masuk ke Madinah itu di wilayah utara. Yang kemudian dari situlah digali Khandaq sejauh 5 km. Ya, dari ujung timur dan barat digali. Nah, wilayah terbukanya itu utara. Yang kemudian, ya, digali Khandaq sejauh 5 km, kedalaman minimal 4 meter. Ada sebagian ulama mengatakan 8 meter, ya. Lebarnya 4-8 meter. Masya Allah. Ini cuma. Jadi semua memang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian para ulama menjelaskan, ketahuilah hijrah bukan sesuatu hal yang mudah. Ya, hijrah yang Nabi jalani bersama kaum muslimin itu bukan perjalanan yang tujuannya untuk mencari kesenangan, bukan. Ya, bukan agar beliau mendapatkan fasilitas kehidupan yang lebih nyaman, enggak. Ya.
Akan tetapi hijrahnya Nabi dan kaum muslimin saat itu justru beliau dan kaum muslimin harus menunjukkan totalitas perjuangan, pengorbanan sampai pada kadar yang maksimal. Makanya kita dapati beberapa riwayat yang amat sangat menyedihkan dialami oleh para sahabat. Di antaranya ada sahabat yang ketika berhijrah menuju Madinah itu pengorbanannya sampai harus terpisah dengan keluarganya. Tidak lain beliau adalah sosok Abu Salamah. Bertiga, Abu Salamah, istrinya dan juga putranya. Nah, baik. Dan ternyata apa yang terjadi? Di tengah perjalanan dihadang. Ya, tidak diizinkan untuk hijrah. Baik. Yang menghadangnya adalah orang-orang yang satu kabilah dengan istrinya Abu Salamah, yaitu Ummu Salamah. Baik. Dan kemudian mereka mengatakan, silakan kau hijrah meninggalkan Mekah, tapi kami lebih berhak atas diri istrimu. Ya, jangan kau bawa dia. Allahu Akbar. Ditahan. Akhirnya Abu Salamah pergi seorang diri. Ya. Kemudian anaknya Salamah diperebutkan antara kabilah ayahandanya Abu Salamah dan kabilah ibundanya Ummu Salamah. Ditarik-tarik sampai tangannya putus. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kemudian 1 tahun lamanya Ummu Salamah itu dia merasakan kesedihan yang mendalam. Ya, setiap pagi beliau berangkat tuh ke perbatasan antara kota Mekah menuju keluar Mekah. Ya, beliau menangis, ya, mengenang bagaimana hidup bersama sang suami yang kemudian harus terpisah. Allahu Akbar. Setahun lamanya beliau jalannya seperti itu, nangis, ya Allah. Baik. Ini luar biasa mana berat. Belum lagi sosok sahabat lainnya yang juga harus melakukan pengorbanan atau menunjukkan pengorbanan yang luar biasa. Di antaranya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, ketika beliau hendak hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka orang-orang musyrikin Quraisy menghalangi dirinya. Mereka berkata kepada Suhaib, ya Suhaib, ente datang dulu ke Mekah dalam keadaan miskin. Ya, jika ila Mekah miskin, engkau datang ke Mekah dalam keadaan miskin. Ya, kemudian kau tinggal di Mekah, di negeri kami, kau jadi kaya, kau jadi saudagar, maaf. Setelah itu, ya, terjadi sesuatu antara diri kami dengan kalian. Ya, artinya beda keyakinan, perselisihan dengan kaum muslimin. Kemudian kau hendak pergi bersama hartamu, gak bisa. Akhirnya ditahan semua hartanya, jangan. Ya, bayangkan ini seorang saudagar, konglomerat kaya, jangan, pengusaha besar, semua hartanya ditahan. Gak boleh dibawa sedikit pun. Ya Allah, maka beliau hanya membawa dirinya dan juga pakaian yang melekat di tubuhnya. Allahu Akbar. Ya, belum lagi Umar ibn Al-Khattab, Ayyas ibn Abi Rabi'ah, ini semua menunjukkan totalitas perjuangan di dalam berhijrah. Begitu juga Nabi SAW. Bagaimana kita semua tahu ketika Nabi hijrah, beliau harus membuat strategi untuk mengelabui kejaran Al-Buju Quraisy yang ditugaskan untuk membunuh dirinya. Ya, yang biasanya orang Mekah tatkala akan berangkat menuju Madinah itu melewati jalur utara arah Syam. Ya, tapi ternyata Rasul mengambil jalur sebaliknya, belum mengambil jalur selatan. Perjalanannya lebih condong menuju ke arah Yaman, kebalikannya. Ini kan membuat bingung. Tapi ternyata tercium juga nih jejak Nabi yang oleh pencari jejak di kalangan musyrikin Quraisy. Sampai tempat persembunyian beliau di mana? Buthur. Diketahui. Tapi apakah Allah membiarkan ya Nabi dan juga sahabat yang paling setia itu Abu Bakar As-Siddiq tanpa pertolongan? Enggak. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah membuktikan janjinya. Ya, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti juga akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kalian. Ya. Maka akhirnya ya ternyata sekalipun mereka sudah menempuh area Jabal Thur yang di situ terdapat celah kecil, ya yang disebut dengan Gua Thur, posisinya di bawah celah kecil saja. Untuk masuk ke tempat itu harus nunduk, ya harus merangkak masuk ke dalam.
Abu Bakar berkata, sekiranya ada salah satu di antara mereka melihat ke arah bawah, maka selesai kita ya Rasul. Maka Rasul meyakinkan sosok sahabat yang satu ini. Bagaimana menurutmu? Tatkala ada dua orang, sedangkan yang ketiganya itu adalah Allah. Allahu tsalitsuha. Maka mantaplah ya keyakinan Abu Bakar bahwasanya Allah tidak akan membiarkan keduanya. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih hati. Ini cuma. Makanya peristiwa ini dibawakan oleh Imam Nawawi ketika beliau membahas satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang masalah keyakinan dan tawakal kepada Allah. Kita kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, ya, maka langkah pertama yakin dulu bahwasanya pertolongan Allah itu pasti datang. Ini masalahnya kan kita nggak yakin, masa sih itu? Ini kan kalau kalimat masa sih keluar dari lisan kita ini menunjukkan ketidakyakinan kita akan pertolongan Allah, kuasa Allah dan sebagainya. Ya, dan benar kan ternyata mereka nggak melihat, tidak ada satupun yang mengarahkan pandangannya ke arah bawah sehingga selamatlah Nabi dan juga Abu Bakar. Ya, walaupun kita dapati juga di dalam riwayat-riwayat yang masyhur dalam kitab sirah, ya, cara Allah menyelamatkan Nabi dan juga Abu Bakar adalah tatkala Allah menjadikan sarang laba-laba tetap utuh di mulut gua tersebut sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, ya, pada Al-Bujur Quraisy yang saat itu sudah mengumpul tempat tersebut. Riwayat yang lain menjelaskan ada burung merpati tetap anteng mengerami telurnya. Ya nggak mungkin kalau ada orang tuh ya merpati tetap nyaman mengerami telur-telur di situ. Ya, dan juga ada tanaman-tanaman yang masih terlihat utuh. Ya, seperti tidak terinjak sama sekali. Nah, walaupun memang riwayat-riwayat tersebut dari sisi sanad tidak sahih. Ya, akan tetapi Allah dengan kekuasaannya mampu untuk menjaga ya Nabi dan juga sahabatnya yang mulia itu Abu Bakar Siddiq. Karena kedua ini benar-benar berada di jalan Allah. Itu cuma. Jadi kalau kita memang jelas berada di jalan Allah, ujian kiri kanan mungkin mencibir, menghina dan sebagainya, yakin jemaah pertolongan Allah pasti berpihak kepada kita jemaah. Ya Allah. Dari sini kita menjadi paham bahwasanya hijrah itu adalah aktivitas ibadah yang tidak ringan, dia berat. Spirit hijrah adalah perjuangan, pengorbanan, siap menghadapi beragam macam ujian. Dan sebagai penutup, agar hijrah kita tetap istiqamah, maka fahamilah tentang spirit hijrah yang sebenarnya ini. Jangan menganggap hijrah itu hanya sebatas mengikuti apa yang sekarang sedang tren, kan gitu ya. Makanya sampai dibuat festival hijrah. Bukan begitu ya. Bukan hanya sebatas bisa selfie dengan tokoh-tokoh publik, artis yang sudah hijrah. Enggak. Kalau hijrah begitu ya, apa nilainya di sisi Allah? Sesuatu yang bernilai di sisi Allah karena memang membutuhkan perjuangan, pengorbanan dan sebagainya. Makanya harus siap. Ya anak-anak, komitmen untuk hijrah Ustaz. Walaupun konsekuensinya take home pay anak udah gak sama lagi seperti saat anak sebelum hijrah. Kalau konsep ini dari Allah sudah kita mantapkan, insya Allah siap. Tapi kalau konsepnya sama, dulu kan anak sebelum hijrah Ustaz 20 juta paling sedikit take home pay anak Ustaz. Ya paling tidak, karena anak kan berada di jalan Allah. Ya beda-beda tipis lah 17,5 juta Ustaz gitu ya, atau 15. Ini salah konsepnya. Faktanya ya karena dia tinggalkan tuh hal-hal yang Allah gak ridhoi dari cara dia mencari nafkah. Akhirnya UMR yang cuma bisa dia bawa pulang. Kecewa jangan. Ujung-ujungnya gak bisa bertahan dalam proses hijrahnya. Yang pernah juga mungkin Anda sampaikan. Jadi konsepnya dalam hijrah, dalam urusan peraihan atau apa yang bisa kita raih dari sisi materi, itu jangan dengan konsep apple to apple, tapi cukup apple to apple, gitu ya. Kalau apple to apple berat, jangan 20 juta paling gak anak hijrah kan di jalan Allah nih, ya 15 juta, jangan. Yang kecewa kita gak akan bisa langgeng dalam hijrahnya. Ya, jadi apple to apple aja lebih realistis ya. Ini bisa Anda sampaikan Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Insya Allah nanti kita akan sampai pada bagaimana saat Nabi tiba di kota suci Madinah. Punya
penyambutan orang-orang Madinah. Itu tempat mana dulu Nabi disambut oleh orang-orang Madinah. Kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.